Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi kita di video pembelajaran Belajar IPA bersama Ibu Nirma. Semoga kalian tetap semangat belajar dan meraih cita-cita. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori pewarisan sifat part 2 atau bagian yang kedua. Silahkan kalian simak dengan baik dan dicatat materi-materi yang dirasa penting. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut genetika. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pewarisan sifat ini dipelajari pertama kali oleh Gregor Johann Mendel. Mendel melakukan percobaan pewarisan sifat pada tanaman kacang ercis atau Pisum sativum, sehingga Mendel disebut sebagai bapak genetika. Ada beberapa alasan mengapa tanaman ercis dipilih oleh Mendel untuk memulai percobaannya ini. Di antaranya adalah masa hidupnya tidak lama, hanya berkisar setahun. Mudah tumbuh, memiliki bunga sempurna sehingga terjadi penyerbukan sendiri yang akan menghasilkan galur murni atau keturunan yang selalu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kemudian mampu menghasilkan banyak keturunan. Dan yang terakhir, memiliki 7 sifat dengan perbedaan yang mencolok, sehingga gampang diamati, di antaranya ukuran batang, pakah tinggi atau pendek, warna biji, hijau atau ungu, warna bunga, letak bunga, bentuk biji bulat atau berkerut. Hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai Persilangan Tanaman. Hukum ini terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, hukum Mendel 1, di mana dinyatakan pada saat pembentukan gamet, gen yang merupakan pasangan sesamanya akan disegregasikan atau dipisahkan ke dalam 2 sel anak. Hukum ini dikenal juga sebagai hukum segregasi bebas. Kemudian hukum Mendel 2 disebut juga hukum pengelompokan gen secara bebas atau asortasi, di mana pada pembentukan sel kelamin atau gamet, alel mengadakan kombinasi secara bebas sehingga sifat yang muncul dalam keturunannya beraneka ragam. Hukum ini berlaku untuk persilangan dengan 2 sifat beda atau dihibrid atau lebih, disebut juga polihibrid. Persilangan atau hibrida atau bastar ada beberapa macam, di antaranya persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, intermediate, persilangan trihibrida. Yang kita pelajari di SMP hanya persilangan monohibrid, dihibrid, dan intermediate. Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan 1 sifat beda. Contohnya, tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah, di mana 1 sifat saja yang diperhatikan, yaitu warna bunga. Kemudian, kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam, di mana yang diperhatikan di sini adalah warna bulu pada kucing. Kemudian,
Wanita berambut keriting kawin dengan laki-laki berambut lurus, di mana yang diperhatikan adalah sifat rambutnya atau bentuk rambutnya. Sebelum kita bahas mengenai persilangan, mari kita ingat materi tentang pembentukan sel gamet atau gametogenesis. Gametogenesis terjadi pada pembentukan sel gamet atau sel kelamin melalui pembelahan secara meiosis, di mana jumlah kromosom yang awalnya diploid menjadi haploid, atau jumlah kromosom yang awalnya berpasangan menjadi tidak berpasangan, seperti terlihat pada gambar, di mana ini adalah sel induk yang bersifat diploid, di mana kromosomnya berpasangan, kemudian membelah secara meiosis sehingga dihasilkan 4 sel gamet, di mana jumlah kromosom pada sel gamet adalah haploid atau tidak berpasangan. Diagram persilangan. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada diagram persilangan, yang pertama kita tentukan adalah parental atau induk. Di sini kita anggap induknya ada yang jantan, ada yang betina. Yang jantan kita anggap mempunyai genotip S besar, S besar. Yang betina kita anggap dia mempunyai genotip S kecil, S kecil. Selanjutnya kita tentukan gamet. Berarti gamet untuk S besar hanya satu, yaitu S besar. Gamet untuk S kecil hanya satu, yaitu S kecil. Kemudian terjadi fertilisasi atau pertemuan antara gamet jantan dengan gamet betina, sehingga terbentuklah individu dengan genotip S besar, S kecil, atau disebut juga generasi F1 atau generasi pertama atau keturunan pertama. Selanjutnya, untuk generasi pertama atau keturunan pertama yang bergenotip S besar, S kecil, jika dia membentuk gamet, tentu gametnya ada dua. Satu adalah S besar, satu lagi adalah S kecil. Persilangan monohibrid dominansi penuh merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Bila gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak muncul. Contohnya, B besar berfenotip biji bulat. Jika B besar berpasangan dengan B kecil, maka sifat yang muncul juga adalah biji bulat, karena B besar bersifat dominan terhadap B kecil. Contoh soal. Tanaman berbatang tinggi dominan dengan genotip T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah dengan genotip T kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, bagaimanakah perbandingan genotip dan fenotip pada F2? Mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, kita tentukan parental. Parentalnya berarti tanaman berbatang tinggi dengan tanaman berbatang rendah. Dengan genotipnya tinggi, T besar, rendah, T kecil. Selanjutnya kita tentukan gamet. Gamet untuk T besar hanya satu, yaitu T besar. Gamet untuk T kecil hanya satu, T kecil. Selanjutnya terjadi persilangan. Maka terbentuklah F1 atau keturunan pertama dengan genotip T besar, T kecil. Dengan fenotipnya 100% berbatang tinggi. Selanjutnya, kita tentukan parental kedua, di mana F1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti T besar, T kecil disilangkan dengan T besar, T kecil. Kemudian kita tentukan gametnya.
Gametnya adalah T besar T kecil, T besar T kecil. Selanjutnya kita tentukan F2. Selanjutnya kita buat diagram Punnett, di mana kita masukkan gamet-gametnya ke dalam diagram. Yang pertama adalah T besar, kemudian T kecil, kemudian T besar, T kecil. Kemudian kita lakukan persilangan. Jika T besar bertemu dengan T besar, maka genotip yang terbentuk adalah T besar, T besar. Jika T besar bertemu dengan T kecil, maka yang terbentuk adalah T besar, T kecil. Dan selanjutnya juga begitu. Jika T kecil bertemu dengan T kecil, maka yang terbentuk genotipnya adalah T kecil, T kecil. Berarti kita tentukan perbandingan genotipnya. Di mana genotip yang terbentuk tentu ada 3, yaitu T besar, T besar, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Sehingga perbandingannya T besar hanya 1, T besar, T kecil 2, T kecil 1. Jadi perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Selanjutnya perbandingan fenotip. Fenotipnya berarti kalau T besar tinggi, T besar T kecil tinggi juga, T kecil adalah rendah. Berarti perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1. Yang berarti yang berbatang tinggi ada 3, yang berbatang rendah ada 1. Jadi perbandingannya tinggi banding rendah adalah 3 banding 1. Nah, mari kita lanjutkan pembelajaran. Tetapi sebelumnya coba lihat gambar Garfield di bawah. Yang satu, Garfield-nya berlari, begitu bersemangat untuk mengejar cita-cita. Sementara yang satu lagi, Garfield-nya jadi kaum rebahan. Semoga yang kalian contoh adalah Garfield yang begitu bersemangat mengejar cita-cita ya. Nah, kita lanjutkan mengenai persilangan monohibrid, semi-dominansi atau intermediate. Merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan dominan saling mempengaruhi pada keturunan. Jadi yang dominan mempengaruhi yang resesif. Sifat keturunan merupakan sifat antara dari kedua gen induknya. Contohnya, jika ada genotip M besar, itu menunjukkan warna bunga merah. Dan jika M besar berpasangan dengan M kecil, maka sifat yang muncul bukan sifat merah, tetapi sifat antara keduanya, yaitu warna bunga pink atau merah jambu. Contoh soal. Tanaman mawar berbunga merah dengan genotip M besar disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih dengan genotip M kecil. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat intermediate, bagaimanakah perbandingan genotip dan fenotip pada F2? Mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, pasti kita tentukan parental, di mana parentalnya adalah bunga berwarna merah dengan bunga berwarna putih dengan genotip M besar dan M kecil. Selanjutnya kita tentukan gamet, di mana gametnya yang satu M besar, satu lagi adalah M kecil. Kemudian terjadi persilangan sehingga didapatkan keturunan yang pertama adalah M besar M kecil. Selanjutnya apakah genotipnya? Oh, fenotipnya. Fenotipnya karena dia mempunyai sifat intermediate, berarti sifatnya ada merah muda atau pink. Kemudian, jika parental kedua kita silangkan antara F1 sesama F1, maka berarti M besar M kecil disilang dengan M besar M kecil. Kita tentukan gamet. Gametnya berarti M besar dan M kecil. Selanjutnya kita tentukan keturunan kedua. Kita buat diagram Punnett, kemudian kita masukkan gametnya M besar, M kecil, M besar, M kecil. Selanjutnya jika M besar bertemu dengan M besar, maka terbentuk M besar, M besar ketemu M kecil, M besar, M kecil, M besar ketemu M kecil, M besar, M kecil,
M kecil ketemu M kecil, M kecil, M kecil. Selanjutnya yang ditanya adalah perbandingan genotipnya. Berarti perbandingan genotip, kita tuliskan M besar, ada M besar, M kecil, ada M kecil, M kecil. Kita tentukan jumlahnya, yaitu M besar 1 banding 2 banding 1. Selanjutnya perbandingan fenotip. Perbandingan fenotip berarti M besar merah, M besar M kecil merah muda, M kecil putih. Berarti perbandingan fenotipnya adalah 1 banding 2 banding 1. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita masuk ke persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya, sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Di mana di sini dua sifat beda itu adalah bentuk tanduknya dan warna rambutnya. Kemudian tumbuhan mangga berbuah besar rasa asam disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Di mana dua sifat bedanya di sini adalah ukuran buahnya, ukuran buah mangga dengan rasanya. Yang satu berbuah besar dan rasanya asam, satu lagi buahnya kecil, rasanya manis. Sebelum kita masuk ke contoh soal, mari kita pelajari cara menentukan gamet pada persilangan dihibrid. Contohnya, jika ada genotip B besar, M besar, maka gametnya hanya satu, yaitu B besar, M besar. Jika genotipnya B besar, M kecil, maka gametnya kita buat dalam bentuk diagram garpu. B besar, ya berarti hanya satu. B besar, nanti dia bercabang dua. M besar, M kecil. Didapatlah gametnya nanti adalah B besar, M besar, dan B besar, M kecil. Jika genotip B besar, B kecil, M besar, maka gametnya kita tulis B besar, ada B kecil, bercabang, satu saja, M besar, sehingga didapat gametnya nanti adalah B besar, M besar, dan B kecil, M besar. Selanjutnya, jika genotipnya adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil, maka gametnya B besar, B kecil, kemudian B besar bercabang dua, M besar, M kecil. Sehingga kita dapatkan gametnya adalah B besar, M besar, dan B besar, M kecil. Selanjutnya B kecil juga bercabang dua, yaitu M besar, M kecil. Kalau dia berpasangan maka B kecil, M besar, kemudian B kecil, M kecil. Sehingga gamet didapatkan ada 4. Jika B kecil, M kecil, maka gametnya hanya satu, yaitu B kecil, M kecil. Contoh soal, tanaman mangga berbuah besar dengan genotip B besar, rasa asam genotipnya M kecil, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil dengan genotip B kecil, dan rasa manis M besar. Dihasilkan keturunan F1 100% berbuah besar rasa manis. F1 kemudian disilangkan dengan sesamanya. Bagaimanakah perbandingan genotip dan fenotip keturunannya sampai F2? Mari kita jawab bersama-sama. Pertama, kita tentukan parental. Parentalnya adalah buah besar rasa asam dan buah kecil rasa manis. Dengan genotipnya B besar, M kecil, dan B kecil, M besar. Selanjutnya kita tentukan gamet. Berarti ini gametnya hanya satu, yaitu B besar, M kecil.
Yang satu lagi gametnya hanya satu, yaitu B kecil, M besar. Selanjutnya, terjadi persilangan, didapatlah F1. F1-nya berarti B besar, B kecil, M besar, M kecil. Diingat ya, bahwa yang dominan harus selalu di depan. Dengan fenotipnya adalah buah besar rasa manis, karena ada sifat dominan B besar dan M besar. Selanjutnya, parental yang kedua, katanya F1 disilangkan sesama F1. Berarti B besar, B kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan sesamanya. Kita tentukan gamet. Di gamet kita tentukan seperti yang Ibu ajarkan sebelumnya. Ya, maka didapatkan 4 macam gamet, yaitu B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Nah, begitu. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan F2-nya? Nah, kita buat dalam diagram Punnett. Kita masukkan gametnya. Gamet yang sudah kita dapatkan sebelum ini. Kita pindahkan ke dalam diagram. Dan kemudian kita lakukan persilangan. Jika B besar bertemu B besar, M besar bertemu dengan B besar, M besar, maka pasti keturunannya B besar, B besar, M besar, M besar. Jika B besar, M besar bertemu dengan B besar, M kecil, maka gamet genotip yang terbentuk adalah itu ya. Nah, kita lanjutkan sampai selesai tabelnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Jika ketemu antara yang dominan dengan yang resesif, maka yang dominan kita tuliskan di depan. Ya. Nah, sampai selesai kalian silangkan begitu. Kemudian kita tentukan fenotipnya. Nah, fenotipnya itu besar manis, besar manis, besar manis. Nah, karena ada sifat dominan di situ ya, besar manis. Kalau B besar, M kecil berarti yang dominan adalah yang besar. Sementara yang resesif ini adalah rasa asam. Nah, begitu seterusnya. Kalau kalian kurang mengerti, kalian bisa ulang-ulang lagi materi ini ya. Nah, selanjutnya kita tentukan perbandingan genotip. Berarti genotipnya ada berapa? Bisa kita hitung ya. Ada B besar, M besar, M besar. Kemudian ada B besar, M besar, M kecil. Nah, itu kalian data semua. Nah, ketika sudah didata, kemudian hitung berapa jumlahnya. Nah, kalau B besar, M besar berarti 1. B besar, M2, 2. Dan selanjutnya sampai B kecil, M kecil. Oke, selanjutnya kita tentukan perbandingan fenotip. Perbandingan fenotip. Nah, perbandingan fenotipnya coba dilihat. Besar manis. Nih, besar manis. Ada berapa? Besar manis. Ada 9. Ya. Kemudian besar asam. Ada 3. Kecil manis. Ada 3. Kecil asam. Ada 1. Sehingga kita dapatkan perbandingan fenotipnya adalah 9:3 banding 3 banding 1. Nah, untuk latihan soal di rumah, silahkan kalian kerjakan tugas di bawah ini. Ada 3 buah soal. Nanti pengerjaannya Ibu berikan di Google Classroom bagaimana teknisnya. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Jangan lupa tugas ini dikerjakan tepat waktu.
Sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Jika belum memahaminya, kalian bisa bertanya kepada Ibu secara langsung. Tetaplah bersemangat dalam menuntut ilmu walaupun secara daring. Jangan pernah berputus asa. Dan Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.